Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas surat Al-Imran ayat 42 dan 43 tentang keutamaan Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah melebihkan engkau di atas para wanita alam ini." Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu dan sujudlah serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dimulai dengan kalimat wa idz qalat. Sebagaimana yang telah lalu kita telah menjelaskan, ya, kalau ada kalimat iz, ya, maka ada sesuatu yang dibuang, ya, sesuatu yang tidak disebut. Takdirnya adalah uzkur. Maka kita terjemahkan dengan ingatlah, ya. Wa idz qalat, dan ingatlah, ya. Ini menunjukkan tentang perhatian, ya, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini, ya, dan hendaknya ditampakkan kepada manusia, ya. Wa inna ma dzakarallah qissata Zakaria wa Maryam huna wa Isa fima ba'd. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Zakaria, kisahnya Maryam, dan kisahnya Isa nanti setelah ini, li'annaha nazalat fi wafdi Najran, karena ia turun tentang utusan Najran, ya, alladzina qadimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum minan nasara, yang mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini adalah orang-orang Nasara, ya. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ لِنَبِيِّهِ قِصَّةَ الْمَسِيحِ وَمَنْ حَوْلَهُ كَامِلَةً. Maka Allah menginginkan, ya, untuk menjelaskan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Al-Masih dan yang ada di sekitarnya secara sempurna, ya, sehingga perkalanya menjadi jelas bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى مَحَاجَةِ النَّصَارَى كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ أَفْضَلْ مِمَّا عِنْدَهُمْ. Jadi ketika terjadi perdebatan dengan orang-orang Nasara, maka Nabi SAW sudah memiliki ilmu yang lebih utama dari apa yang mereka ketahui. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ Dan ingatlah ketika malaikat. Malaikat di sini, ya, yang dimaksud adalah jenis, ya. Jadi bukan semua malaikat, tetapi salah satu dari malaikat. Al-malaikah jamak, ya. Bahasa Arab ini al-malaikatu ini jamak, ya. Mufradnya malak, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihi assalam, ya. Ya Maryam, ya Maryam, ya. Dipanggil dengan penyebutan namanya, ya. Ini salah satu jenis takrim, pemuliaan, ya, salah satu jenis takrim, bukan
dengan isyarat, bukan dengan ya hadhihi misalkan ya, tetapi disebut namanya dalam rangka memuliakan beliau. Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih anti, yakni maknanya ikhtarak ya. Ikhtarak artinya memilih. Nah, ini kelebihan Maryam, keutamaan Maryam ya, di mana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Maryam, wa tahharaki. Maksud wa tahharaki di sini mensucikannya dari kotoran maknawi ya, minal arjasil ma'nawiyah ya, karena kalau dari sisi hissiyah ya, seperti misalkan buang air seni atau BAB atau dari head ya, maka sama seperti wanita biasa ya. Nah, di sini disebutkan wa tahharaki, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disucikan dari najis ma'nawi dan dari akhlak yang rendah, dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek ya. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah melebihkan engkau di atas para wanita alam semesta ini ya. Jadi maksudnya adalah mayyazaka min bainihin, fal istifa'ul awal istifa'un 'am wa hadha istifa'un khas bin nisa. Ya. Istifa di sini disebutkan 2 kali ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafak. Ini istifa, ini pemilihan Allah pertama kali ya. Dan kemudian Allah sebutkan wastafak yang kedua ya. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Khusus Allah lebihkan Maryam dari para wanita. Allah pilih dan Allah lebihkan Maryam dari para wanita. Allah jadikan Maryam menjadi wanita yang sempurna. Dan Nabi SAW, Nabi kita menghabarkan bahwa Maryam alaihi salatu wassalam adalah khairu nisa'i al-bashar. Ini sebaik-baik wanita ya, dari kalangan manusia ya. Jadi selain Maryam disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Asia ya, istri dari Firaun, dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki ya, uknuti artinya taatlah kepada Rabbmu. Uknuti, kunut itu artinya dawamu ta'ah ya, dawamu ta'ah, dawam at-ta'ah artinya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wasjudi, dan sujudlah ya, sujudnya dengan sujud yang ma'ruf ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, itu disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan umat ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas 7 anggota yang ada pada tubuh kita. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ya. Jadi maksud rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya maksudnya adalah sholat bersama jamaah ya, lelaki. Karena apa? Karena wanita ya itu tidak diwajibkan untuk sholat di masjid bersama jamaah ya. Akan tetapi maksud warka'i ma'ar raki'in di sini adalah kuni fi jumlatir raki'in alladzina yarka'una lillahi azza wa jalla. Ya, jadilah engkau ya dalam kelompok orang-orang yang ruku, yang mereka ruku hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah semata. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'ar raki'in ya, bukan dengan ma'ar raki'at ya. Raki'in ini jamak mudzakkar salim ya, karena yang sempurna
dari lelaki itu lebih banyak daripada para wanita, ya, lebih banyak daripada para wanita. Nah, kita akan baca faidahnya dari ayat atau dua ayat yang mulia ini. Yang bisa kita ambil, yang pertama adalah ta'zimu sya'ni Maryam alaiha salatu wassalam haitsu amara Allah nabiyahu an yadhkura qissataha li hadhihi al-ummah. Jadi agungnya perkara atau urusan Maryam alaiha as-salatu wassalam, ya, di mana Allah perintahkan nabinya untuk menyebutkan kisah beliau, ya, kisah beliau kepada umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi ma'ar raki'in. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan Maryam ini urusan yang besar, ya, urusan yang besar, perkara yang besar. Ini faedah yang pertama, ya. Kemudian faedah yang kedua, fadilatu Maryam haitsu khatabatha al-malaikatu biqauliha innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan Maryam alaiha assalatu wassalam, di mana di mana para malaikat, ya, menyerunya, langsung menyebut namanya, ya. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, di antara ayat yang sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, ya, mensucikan Maryam dan mengangkat, ya, Maryam, melebihkannya dari para wanita. Nah, kemudian faedah berikutnya, sebagian ulama mengambil dari ayat ini, ya, dijadikan sebagai dalil, ya, bahwa Maryam itu seorang nabiyatun, ya, nabiyah, ya. Karena apa? Alasan mereka, ya, bahwa para malaikat itu memberi wahyu kepada Maryam, ya, dengan perkataan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, perlu diketahui, yang tadi Anda sampaikan ini adalah perkataan dari sebagian para ulama, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di sini beliau berkata, walakin fi hadzal istidlal nazar, ya, tetapi beristidlal, mengambil dalil bahwa Maryam itu adalah nabi dengan ayat ini perlu dicek lagi, ya, perlu dicek lagi, ya. Li'annahu laysa bisharih annaha nubbi'at, karena tidak tegas, ya, dalam ayat ini Maryam diangkat sebagai nabi, ya. Hanya sekedar menyeru, ya, berbicara kepada Maryam, ya. Jadi malaikat hanya sekedar berbicara kepada Maryam, itu tidak diartikan bahwa Maryam itu diangkat sebagai nabi, ya. Karena apa? Karena nabi itu adalah, ya, orang yang diberikan wahyu kepadanya, ya, untuk membawa syariat, ya. Nah, bukan yang diberi wahyu untuk dipuji, ya, atau diberikan tahyiyah lima sayakun, ya. Jadi la liman uhiya ilaihi bitsana, ya. Kalau diutusnya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji seseorang, ya, ini mengangkat seseorang, diberikan pujian dan disampaikan tentang keutamaannya, ini bukan berarti secara otomatis menjadi nabi, bukan. Ini maksudnya,
ya. Dan beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa perkaranya di sini tidak tegas, ya. Dan kita punya ayat, kata Syekh Utsaimin, atau ada ayat, ya, di mana bahwa tidaklah, ya, wanita itu diangkat menjadi nabi. Ya, artinya yang diangkat menjadi nabi itu adalah laki-laki. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Tidaklah kami mengutus, ya, para rasul sebelum engkau melainkan rijalan. Rijal ini laki-laki semua, ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat illa ini tufidul hasr, memberikan pembatasan. Jadi rasul dan nabi itu, ya, adalah dari kalangan laki-laki, ya. Fatadullu ala annahu la yumkin an takuna imra'ah minan nisa'in nabiyyah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa, ya, tidak mungkin wanita itu diangkat menjadi nabi, ya. Begitu juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada berita sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Persia, ya, di mana mereka mengangkat pemimpinnya dari kalangan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Ya. Jadi tidak akan beruntung suatu kaum, ya, yang mengangkat pemimpin mereka, ya, yang mengurusi urusan mereka seorang wanita. Nah, fakaifa yumkin an yursilallahu ta'ala imra'atan yuflihan nas ala yadayha. Maka bagaimana mungkin Allah mengutus, ya, seorang wanita, ya, untuk menjadi nabi, ya, agar manusia itu beruntung, ya, dengan lewat kedua tangannya, ya. Sahih, betul kalau misalkan ada wanita yang alimah, ya, ulama dari wanita ada, ulama sebagai dai ada, ya. Adapun sebagai nabi kemudian diberi wahyu, ya, maka tidak ada. Ini ba'id, ya, ini ba'id. Faswab, maka yang tepatnya, yang benarnya, anna Maryama minas salihatil qanitat wa laysat minal anbiya'i wa rusul. Jadi yang benar dalam perkara ini bahwa Maryam itu bukan nabi, ya, bukan nabi wanita, bukan rasul wanita, akan tetapi Maryam adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang taat kepadanya. Nah, berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah Allah Ta'ala yastafi minan nasi man yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Allah kehendaki dari kalangan manusia, ya. Innallaha istafaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memilih langsung. Nah, kemudian yang kelima, bara'atu Maryam mimman da'ahu al-yahud min kauniha baghiyah. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kesucian Maryam atas tuduhan kaum Yahudi, ya, di mana mereka menuduh Maryam sebagai pezina, naudzubillah, ya. Ini tuduhan yang sangat keji, ya, yang sangat kurang ajar kepada Maryam, ya, alaihas salatu wassalam. Wal yahudu qabbahahumullah i'tadaw ala Maryam wa ibniha faqalu fi Maryam innaha baghiyun wa qalu fi ibniha Isa innahu waladu zina wa kadzabuhu wa qataluhu ithman la haqiqatan. Kaifa qataluhu ithman la haqiqatan? Li'annahum amdaw hadha al-amr alladhi yadhunnuna annahum qatalu bihi Isa wa salabuhu wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Qala Allah Ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum fakanu qatalah ithman la haqiqatan li'anna Isa bakin ilal an. Ya. Jadi orang-orang Yahud, ya, ini berbuat
zalim terhadap Maryam dan putra Maryam, yakni Isa, Nabi Isa, di mana mereka menuduh Maryam alaiha assalatu wassalam sebagai pezina, kemudian menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, ya, sebagai anak zina. Dan mereka mendustakan Isa. Dan mereka mengklaim bahwa sudah membunuh Nabi Isa. Ya, tapi perhatikan, qatalu itsman la haqiqatan. Ya, tidak secara hakikat. Karena hakikatnya mereka tidak membunuh Isa, ya. Mereka tidak sanggup membunuh Isa. Nah, dan dosa tentunya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, antum Bapak Ibu bisa lihat, ya, di surat An-Nisa di Al-Qur'an kita, ya, di surat An-Nisa ayat 157, ya, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Di perkataan mereka, ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Ini kejinya, ya, orang-orang Yahudi ini. Allah bantah dalam surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi syubbiha lahum, ditashbih. Jadi ada yang dibuat mirip oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa. Itulah yang disalib, ya, yang dibunuh oleh mereka. Ya, adapun Isa, mereka tidak membunuhnya secara hakikat karena Allah angkat, dan Isa bakin ilal an, yakni bakin artinya bakin sampai sekarang, ada sampai sekarang, tapi diangkat oleh Allah ke langit, ya. Nah, kemudian berikutnya yang keenam adalah, ya, anna Maryam mufaddalatun wa mustafatun ala nisa'il alamin, bahwa Maryam kedudukannya diangkat, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para wanita yang ada di alam ini. Walakin hal hadha yatanawalu nisa'al alamin ila yaumil qiyamati aw nisa'al alamin fi zamaniha. Tetapi pertanyaannya adalah, perkara ini apakah mencakup seluruh wanita sampai hari kiamat atau para wanita yang ada di masa beliau saja, ya. Dan beliau berkata yahtamilu maknayain, ya. Ini ihtimal, ya, ihtimalnya, kemungkinannya mengandung dua makna ini, ya. Imma annal murad nisa'al alamin fi zamaniha, ya, bisa jadi yang dimaksud adalah diangkat, artinya dilebihkan itu di masanya, wa yakunu qaulur rasul, maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul berkata kamula minar rijal katsir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak, walam yakmul minan nisa illa Asya imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid, ya. Adapun dari kalangan wanita tidak ada kecuali tiga, kata Rasul, kecuali Asya, ya, istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, dan Khadijah bintu Khuwailid, ya. Yakunu hadha mimma atla'aha Allahu alaihi nabiyyah walam tattali' al-malaikatu ala hadha wal malaikatu ballagat Maryam ma bullighat bihi. Nah, jadi ini yang Allah berikan keterangannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan para malaikat, ya, tidak ditampakkan kecuali ini, ya, dan malaikat menyampaikan kepada Maryam apa yang diperintahkan, ya. Nah, berikutnya yang saya loncat, ya, yang ke-9 sini berarti dari 6, 7 lah, ya. Penjelasan tentang keutamaan ketakwaan kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi kunut dawamut ta'ah ini merupakan hal yang utama. Menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, ya, sesuatu yang utama. Nah, dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seseorang dengan sesuatu, ya, Allah kasih rizki, Allah kasih kelebihan, ya, maka diminta untuk melakukan ibadah lebih banyak lagi. Saya ulangi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada seseorang, ya, yang lebih banyak lagi, maka hendaknya ibadahnya juga lebih banyak lagi. Ya. Karena malaikat ketika berkata innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin, ketika berkata kepada Maryam alaiha salatu wassalam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah itu memilih engkau, ya, mensucikan engkau dan melebihkan engkau di atas para wanita. Allah memerintahkan Maryam, ya, Allah memerintahkan lewat malaikat tentunya, agar kunut, agar taat kepada Allah, terus melakukan ketaatan, sujud dan ruku. Ya. Fadalla hadza ala annahu yanbaghi lil insan kullama izdadat alaihi ni'amullah an yazdada ala dzalika syukran bil kunuti lillah war ruku' was sujud was sairil ibadat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang ketika bertambah kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya, hendaknya dia bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah taala, ruku, sujud, dan seluruh ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, ini faedahnya besar sekali, ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, siapa saja mendapatkan nikmat, hendaknya kita lebih dekat dengan Allah, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir, annal ubad minal rijal akthar minal ubad minan nisa. Ya. Jadi al-ubad, yani para ahli ibadah dari kalangan laki-laki lebih banyak dari kalangan wanita. Diambil dari firman-Nya warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah, ya, artinya jadilah engkau, ya, ahli ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya, dan Allah tidak mengucapkan ma'ar raki'at, kata Syekh Utsaimin, ya. Ini merupakan isyarat bahwa laki-laki itu lebih banyak yang sempurnanya daripada wanita, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, alhamdulillah kita telah menyimak kajian dan bimbingan bersama Ustaz Abu Ya'la Qurniadi Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Yang pertama kami bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar bahwa Maryam yang disampaikan Ustaz tadi merupakan anak Imron, gurunya Nabi Zakaria? Silakan Ustaz. Iya. Jadi Maryam itu putri Imran dan itu sangat jelas tadi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Anda juga sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ya, bahwa Maryam yang ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ini, ya, dan di surat Maryam adalah putri Imran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, kamula minar rijali katsir. Jadi yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, ya, walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari wanita, ya, kecuali kata Rasul illa Asia, kecuali Asia imra'atu Fir'aun, jadi istrinya Fir'aun. Kemudian wa Maryam bintu Imran, dan Maryam bintu Imran disebutkan Maryam putra
putri Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiganya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wallahu a'lam. Satu lagi. Dari Ummu Khalid di Riau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa saja amalan yang dilakukan oleh Maryam selama dia berdiam di dalam mihrabnya? Apakah amalan-amalan dan yang dikerjakan Maryam itu mengikuti syariat Nabi Musa? Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilakukan oleh Maryam, tentunya Allah kabarkan ya, ibadah. Beliau beribadah, ya, dan beliau adalah seorang wanita yang taat. Adapun secara tafsirnya, perinciannya ana tidak ketahui, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.